saya Wulan Suci Kurniasari dengan NIM 23141. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Siapa ya, Mas? Yakin. Saya akan mewawancarai Mas Yakin. Mas Yakin, kalau saya bertanya, kamu boleh nggak? Ini Mas Yakin sudah ngasih tahu ya namanya siapa. Boleh kita sedikit nggak Mas Yakin tentang kayak Mas Yakin itu mana, atau apa tentang kepribadiannya Mas Yakin? Nama saya Nur Yakin, saya berasal dari Indonesia, kuliah di Universitas. Jadi kita satu universitas ya Mas Yakin ya. Mas Yakin, selama Mas Yakin kuliah, apa sih kesulitannya yang pernah Mas Yakin hadapi? Entah itu soalnya akademik ataupun dengan interaksi orang lain atau gimana Mas Yakin, kayak tantangan ataupun kesulitannya? Kan di awal-awal masuk kuliah dari teman sih, agar bisa komunikasi, bisa membantu gitu, bisa dibantu maupun membantu. Kalau sampai saat ini kesulitannya Tidak ada ya Mas Yakin ya. Katanya nih Mas Yakin juga hafal Al-Quran ya Mas Yakin ya? Iya benar. Oh, soalnya kemarinnya itu sempat tahu Mas Yakin naik pentas. Iya. Iya. Udah pernah kerjaan yang bisa beasiswa disabilitas terbaik. Wow, keren ya teman-teman ya. Jadi Mas Yakin ini meskipun banyak sekali kelebihan-kelebihannya juga ya Mas Yakin ya. Belum tentu semua orang bisa kayak Mas Yakin ya dapat beasiswa seperti itu kan ya. Mas Yakin boleh nggak apa sih kaliannya kompetensi yang Mas Yakin punya itu bisa sama atau bahkan lebih baik dari orang lain? Kayak potensinya Mas Yakin atau kalian Mas Yakin? Kalau keahlian sih kebetulan sebenarnya sih bukan jurusan pendidikan luar biasa, sebenarnya itu jurusan DKV, desain komunikasi visual. Waktu dulu di SMA itu, waktu dulu di SMK itu pernah ngambil jurusan DKV itu, bisa ngedit kayak Corel Draw, kayak ada foto ada shop, terus bisa desainer juga, bisa buat banner dan juga. Keren sekali ya Mas ya. Gila, keren banget teman-teman. Apa sih yang bikin Mas Yakin selalu semangat jalanin hari-hari kayak mau berprestasi dan terus mendedikasikan kayak gitu? Apa sih Mas? Bikin semangat? Yang pasti itu bikin semangat karena dari yang pertama dari ya, terus yang kedua itu dari teman itu, di teman itu tidak di kampus itu tidak ada yang membeda-bedakan mana yang disabilitas mana yang enggak, jadinya ya sama semua orang itu sama bisa mempunyai kelebihan atau juga kekurangan. Jadinya kita kita kayak minder di kampus, terus harus kita kayak gimana prestasinya tuh harus kayak tingkatkan gitu. Ini Mas yang terakhir, apa pesan atau nasihat dari Mas Yakin bahwa disabilitas itu bukan penghalang Mas buat sukses, dan kita tuh sebenarnya tuh punya potensi sama misalnya dengan orang yang biasanya. Mas Yakin bisa langsung ke situ, itu apa pesan dan nasihatnya dari Mas Yakin? Kalau pesan aku sih sebenarnya disabilitas itu bukan kekurangan bukan tentang fisiknya, tapi disabilitas itu cuma akses kayak lemah di segi kayak penglihatan, tapi kayak pendengaran itu bukan itu jangan dijadikan alasan untuk kita untuk maju ke depan gitu. Ibaratkan tuh kekurangan tuh jangan jadi alasan untuk kita berani tampil ke depan dan belajar maju. Tunjukkan bahwa di setiap ada kekurangan tuh masih ada kelebihan seseorang. Teman-teman, pesan dari Mas Yakin. Mungkin itu saja wawancara kita ya Mas Yakin ya. Saya berterima kasih sudah dikasih waktunya. Teman-teman, see you, bye-bye. Jadi kesimpulannya, dalam hasil wawancara tadi saya dengan Mas Yakin, kondisi fisik atau disabilitas bukanlah penghalang untuk bisa bersekolah, berkarya, dan berprestasi sama seperti orang lain. Setiap individu itu memiliki kelebihan dan potensi masing-masing. Penyandang disabilitas pun memiliki kemampuan yang luar biasa, bahkan seringkali memiliki ketahanan mental yang lebih kuat. Dengan kemauan keras, adaptasi, dan semangat yang tinggi, mereka mampu bersaing, menyelesaikan pendidikan, serta meraih cita-cita. Oleh karena itu, kita harus melihat mereka sebagai manusia yang setara, bukan dilihat dari kekurangannya, melainkan dari kemampuan dan berkontribusi yang sama berharganya. Mungkin itu saja video singkat wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.